Desa adat Pecatu tak pernah berhenti dalam melakukan pembangunan. Selain membangun fisik, desa adat yang terdiri dari 3 banjar adat ini juga gencar melakukan pembangunan di bidang sumber daya manusia. Salah satunya melalui pelatihan kepada kerama untuk menambah keterampilan dan wawasannya untuk upacara Atiwa-Tiwa dan Nyalcal Jaja Pula Gembal. Program rutin dan berkelanjutan dari desa adat menurut Ketua Panitia Jero Mangku Madelasir mengatakan, pelatihan ini bertujuan agar tidak ada lagi istilah muleketo. Kegiatan ini digelar selama 3 hari hingga Selasa 23 Juni. Hal senada juga disampaikan di Desa Adat Pecatu, Ketut Murdana. Pelatihan ini untuk memperjelas pemahaman warga tentang upacara ngaben. Karenanya, Desa Adat mengundang Ida Pandita Duku Arcarya Daksa selaku narasumber. Desa Adat berharap apa yang disampaikan Ida Pandita bisa dipraktekkan dalam pelaksanaannya di masyarakat. Desa Adat Pecatu telah sepakat setiap 3 tahun melaksanakan upacara ngaben massal. Dengan pelatihan ini diharapkan pelaksanaan Atiwa-Tiwa nantinya tidak terjadi perdebatan dan ada pedoman pasti. Terlebih di Desa Adat Pecatu, warga yang meninggal prosesnya sampai pengabenan harus dilaksanakan Atiwa-Tiwa. Selain itu dalam pelatihan ini juga akan dibawakan materi tentang nyacal, jaja saji, dan palagembal. Peserta berasal dari warga Desa Adat Pecatu dan merupakan utusan 72 Paibon dengan 16 soro. Supaya kita di Desa Adat Pecatu ini mempunyai suatu pandangan yang sama gitu terhadap proses ini gitu. Karena sebelumnya kita belum persis tahu, masih raba-raba gitu. Mungkin sekarang dengan mendapatkan penyuluhan, mendapatkan suatu membaca dan sebagian dari sastra-sastra yang ada, maka kita terapkanlah sesuai dengan sastra agama. Itulah sebenarnya tujuan kita supaya masyarakat, terutama umat kita, supaya lebih tahu apa maknanya, apa tatuannya, etikanya, dan upacaranya apa, supaya jangan bukan gitu. Kata muluk itu kita hilang. Jadi kita harus kaya dengan filsafatnya lah, tatunya, susila dan ritualnya. Yani kita harus berpedoman dengan sastra agama. Itu nyacal jatuh puluh gembal, karena setiap odalan misalnya di Prodeso minimal kita mempergunakan senistannya 10 gemal. Maka setidak-tidaknya keramu Banjar itu tahu cara membuat. Biasanya kita belum semuanya tahu, kadang-kadang membeli dan sebagainya. Ida Pandita Duku Arcarya Daksa mengingatkan, apa yang sudah dilaksanakan di Pecatu sudah bagus dan bisa lebih disempurnakan. Gambaran yang telah ada perlu disepakati meski sangat bervariasi, hal ini dapat dipakai dasar sehingga ada kesamaan. Ida Pandita Duku Arcarya Daksa juga menyampaikan banyak hal menyangkut rangkaian Atiwa-Tiwa, termasuk menjawab pertanyaan yang disampaikan masyarakat, seperti Nyiramin Layon dan Cuntake. Hari pertama pelatihan diikuti kerama Banjar Kangin, sedangkan untuk hari kedua dan ketiga pesertanya adalah Banjar Kau dan Tengah. Selain pemaparan lisan, pelatihan ini juga diisi praktek, sehingga betul-betul bisa dipahami oleh warga. Dalam kesempatan ini, tampak hadir Wakil Ketua DPRD Badung Ketut Suyase, didampingi anggota DPRD Badung Dapil Kuta Selatan Made Sumerta. Supriyatna, Bali TV.